Cuma kan dari beberapa resep itu ada saya sedikit modifikasi lah ya, saya inovasi supaya saya punya visi dan misi yang mempunyai galeri yang khusus kue tradisional dan oleh-oleh. Jadi di sudut-sudut seperti di bandara, apa tuh ada khusus. Halo pemirsa channel Info 1, berjumpa kembali dengan saya Marga Rahayu dalam podcast Indigo, Informasi, Digitalisasi, dan Globalisasi yang merupakan kerjasama antara channel Info 1 dengan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini kembali dihadirkan UMKM yang semoga ini juga memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana perkembangan teknologi ini sangat membantu pelaku usaha. Kemudian upaya-upaya promosi potensi unggul daerah yang dilakukan di tingkat masyarakat, terutama pelaku UMKM itu sendiri. Hari ini kita bersama dengan salah seorang yang masuk nominasi, dan ini baru saja berlangsung di tanggal 18 sampai 22 Oktober ya, kurang lebih 1 bulan terakhir begitu, yang masuk kategori Pameran Pangan Nusa 2023 ini dari Kementerian Perdagangan ya. Yes. Dan juga tentunya membuat kita semakin bangga bahwa jajanan asli Kalimantan, khususnya Kaltim, Yes. Jajak Keminting ya, ini bisa lolos kurasi di agenda nasional tersebut. Siapakah ya owner dari si empunya ide Keminting ini? Kita langsung sapa, ada Acil Ernawati ya. Acil Erna, Assalamualaikum Acil Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kalau orang Banjar, pian kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Menyangkakah dengan Keminting ini akhirnya mengantarkan Acil sampai ke tahap nasional, dikenal ini produknya? Ya, satu ya bersyukur alhamdulillah ya, ini support mungkin dari keluarga juga. Yang kedua mungkin teman-teman dan beberapa UPD binaan kali ya. Saya sebenarnya tidak menyangka ini masuk dalam kurasi event tahunan dalam Kementerian Perdagangan Pangan Nusantara itu. Karena di situ kan benar-benar dikurasi seluruh Indonesia. Dan pasti produknya bukan hanya Keminting ya? Siap. Banyak banget. Banyak dari 34 provinsi itu, jadi masing-masing itu khas daerah yang diinikan, yang ditampilkan. Yes. Apakah sempat mengetahui ini Cil, kalau berapa peserta yang kemarin ikut ya dalam penilaian tersebut? Setahu saya sih dari beberapa kabupaten yang diajukan, cuma Ratusan, puluhan? yang untuk Kaltim yang diajukan dari beberapa kabupaten hanya Samarinda yang lolos, yaitu saya dengan Mbak Wiwit. Wow, Seperti itu. keren sekali ya. Dan yang membuat kita tidak menyangka adalah Acil Erna ini pemirsa sudah memulai usaha di bidang kuliner, Yes. sarapan pagi ya. Ya, Nah itu wadai-wadai di tahun 2018. benar. Sebenarnya sih sebelum diseriusinya 2018, sebelumnya itu tahun 2000-an gitu kan. Belum ngelirik sih kayak gitu ya. Sebelumnya kan background saya ini aktivis kampus dulu waktu zaman-zaman kuliah. Seperti itu. Nah, karena ngelihat ada peluang besar di kewirausahaan, saya pikir seperti itu. Nah, itu kembali ke mindset ya, saya pikir. Karena saya mikirnya seperti itu, makanya saya ngelirik ke dunia UKM seperti itu. Mulailah saya membangun usaha. Sebenarnya ini kan usaha awalnya itu tante saya punya Catering biasanya. ya, catering. Nah, dulu di daerah Sungai Dama tuh terkenal banget. Nah, Catering itu. yes. Namanya dulu dia kan jual dulu makanan khas juga seperti nasi kuning, nasi kebuli, roti pisang, bingka, kentang, seperti itu. Gak tahu ya kok saya jadi lapar ya. Memang menggiurkan seperti itu. Nah, jadi setelah itu kan saya coba, karena penerus dari tante saya ini nggak ada anak-anaknya. Waktu itu kan saya masih statusnya kuliah, jadi kuliah sambil bantuin tante tuh, seperti itu. Oke, jadi berawal dari bantu-bantu, jadi tertarik
mendalami Ya, masak-memasak lah. betul. Dan sekarang sudah punya usaha khusus ya dengan nama brandnya ini Dapur Erna Aya. Betul sekali. Wow, makanan khas Kalimantan dan dessert. Yes. 2018 kenapa akhirnya memutuskan dan berani ya? Betul. 2018 itu kan saya masuk Miniu dari Bank Indonesia. Oke. Batch 7 saya. Wow. Jadi di situ kan kita dibina selama 3 bulan lebih. Hampir 3 bulan lah seperti itu. Jadi seperti kuliah lagi. Ya. Setiap Sabtu kami kuliah dari pagi sampai siang. Kadang ngerjain tugas bisa juga sampai sore seperti itu. Jadi di situ kan kita ditemukan dengan mentor-mentor yang hebat. Ya, dan Seperti praktisi itu. semua Yes. pengusaha sukses. Yes. Jadi di situ kita dibuka cakrawala kita berpikir seperti itu. Oke. Makanya kan di sini kita bisa membedakan antara pedagang dan pembisnis mindsetnya. Kalau pedagang hanya berpikir gue dagang ada duit seperti itu. Kalau pembisnis mindsetnya tuh dia mencari peluang jangka pendek, jangka panjang. Apa nih yang harus saya investasi buat ke depannya? Pedagang, pebisnis. Yes. Mindset. Sekilas mirip ya, Iya. tapi pada saat bicara soal pola berpikir, Benar. memanfaatkan celah dan situasi, itu tidak sama gitu ya. Tidak sama. Ya mudah-mudahan hari ini jadi pembelajaran juga nih. Minio ini mungkin bagi pemirsa yang belum paham ya, ini Benar. semacam laboratorium khusus, workshop binteknya para pebisnis, calon-calon pebisnis gitu ya. Betul. Itu bisa dibilang bintek juga oke, workshop juga oke, seperti itu. Kadang kan workshopnya itu kadang diundang coach dari luar, seperti itu. Jadi itu tuh acara besar. Jadi diselingi juga yang rutinitas setiap minggu yang kami harus hadir. Itu ya seperti pelatihan digital, cara foto produk, cara ya macam-macam seperti itu. Marketingnya. Selain marketing juga ada ilmu-ilmunya bagaimana ini seperti itu. Nah, Wah, keren sekali ya. Kalau bicara soal bisnis kuliner di Samarinda masih cukup prospektif. saya pikir itu menjanjikan kalau untuk kuliner seperti itu. Parameternya dari mana melihatnya? Kita kan sebentar lagi akan jadi ibu kota ya. Jadi peluang besar itu ada, jangan sampai peluang itu diambil sama orang luar Kalimantan. Seperti itu. Makanya sekarang kita harus berlomba-lomba mindset itu tadi dirubah. Ini peluang bisnis loh. Jangan sampai orang luar, justru mereka yang dapat jatah. Ya. Harusnya kita orang asli pribumi. Ibaratnya kan seperti itu. Nah, ya alhamdulillah sih saya dari beberapa ini kan ada memang stand untuk di IKN nanti ada sudah. Maka kita tinggal kolaborasi aja beberapa teman UKM. Ya, seperti itu. Jadi Acil Erna ini termasuk yang sukses dan yang menarik ternyata kolaborasi ya. Yes. Saya pikir kalau berbisnis itu ya kita mau tidak mau harus bilang ada kompetitor. Benar. Tapi kenapa di sini jadi justru kolaborasi? Benar. Kalau saya tidak merasa ya sesama UKM itu kompetitor. Bersaing gitu. Iya, tidak. Saya selalu support selama itu adalah buatan produk dalam negeri dan itu lokal, muatan lokal, lokal kearifan seperti itu. Kenapa kita tidak kolaborasi dan menjadikan itu sebagai musuh itu salah besar seperti itu. Tadi dikatakan Acil ini prospeknya sangat menjanjikan. Benar. Berarti omset sudah di atas puluhan juta ini. Yes. Sekitar itu. Ya. Dan kalau bicara modal, bisnis kuliner apakah perlu modal yang besar? Itu tadi kan kita tentukan dulu visi dan misi apa yang mau dibangun usaha itu. Dan gitu kita, kalau saya ini suka riset sih ya, sebelum melemparkan produk itu saya suka riset. Jadi kita tahu sudah market pasar kita siapa, usianya siapa, orangnya siapa, targetingnya siapa. Itu dimulai dari 2018 atau setelah Miniu tadi? Setelah saya lulus dari Miniu. Karena ini tidak banyak. Biasanya kalau mau berdagang, saya bisa bikin apa? Bukan orang mau cari apa. Yeah. Nanti kita akan coba bahas karena yang menarik Keminting ini bahkan sudah dibawa, oh ini nama brandnya ya pemirsa channel Info 1, Keminting Pesut.
Wih, sengaja nih, ikonik Kalimantan ya, Yes. Kalimantan Timur. Bahkan kabarnya sudah pernah sampai produk ini ke Los Angeles ya, ke Los Angeles dan juga Nevada. Yes. Wah, sampai luar negeri ya. Ah, Dan kemudian kita akan tanya juga apa bedanya keminting pesut dengan keminting-keminting yang lain Oke. yang dijual, yang beredar dan mungkin sudah pernah pemirsa channel Info 1 sendiri cicipi ya. Kita akan bahas di segmen kedua, tetap bersama kami di podcast Indigo Informasi, Digitalisasi dan juga Globalisasi. Iya, bahasan Indigo, podcast channel Info 1, masih bersama saya Marga Rahayu dan juga owner dari Dapur Erna Aya, Acil Ernawati ya, yang ternyata di balik upaya menghadirkan produk keminting bukan hanya untuk mengikuti ajang di tingkat nasional tadi, Betul. tetapi ada cita-cita mulia, yaitu melestarikan jajanan khas daerah Betul. yang sekarang agak sulit kita temukan Benar. ya. Yes. Itu berawal dari mana? Tahu dari mana ini jajanan sudah sangat jarang bisa kita beli? Betul. Acil. Oke, awalnya itu kan saya kan memang fokus di kue tradisional. Walaupun kadang saya juga ikut kelas-kelas yang berbayar untuk buatan kue-kue yang sekarang. Khusus Yes. Yang modern sekarang lah, yang kekinian. seperti itu. Paling tidak kan kita tahu itu maksud saya. Tapi saya tetap ke tradisional yang saya angkat seperti itu. Kenapa saya pilih seperti itu? Saya pikir di zaman sekarang susah ya untuk mempertahankan kue-kue khas seperti itu. Mungkin karena satu, pengolahannya mungkin bagi mereka sulit. Sebenarnya enggak, saya pikir itu lah. Kalau kita mempelajarinya, teknik-tekniknya seperti itu. Makanya kan saya pernah ditanyain, "Ibu, ini bangunnya jam berapa, Bu?" Kalau bikin, saya bilang saya bangun jam 2. Ngadon dan segala macam, luar biasa Ibu. Di saat kita tidur, Ibu bangun. Ya saya sudah terbiasa untuk hal seperti itu. Saya bilang kan nanti pagi itu ngadonnya untuk si laksa dan si buras dan roti pisang. Nanti kan ada pembakarannya kan langsung di tempat kami jual seperti itu. Jadi orang Fresh ya? yes. Jadi orang menikmati langsung panas-panas Gitu enak seperti banget. itu. Dengan secangkir teh panas juga. Benar itu. Nah nanti agak siangan sedikit saya istirahat. Itu saya masih ngadon lagi buat bikin kue talam. Kue talam. Nah kue talam itu saya kalaunya puasa itu bisa 20 loyang lebih yang besar bahkan. Kalaunya untuk biasa seperti ini paling 3 loyang saya bikin. Ini bagi yang belum tahu ya, ternyata keminting ini produk yang bahkan sudah dibawa sampai ke LA dan juga Nevada. Gimana ceritanya ya? Ceritanya itu sih awalnya kan dari Pak Rizal tuh, Kabid Pemberdayaan UKM dari Dispendakop Kota. Kebetulan beliau bersama tim Ibu Rinda kan ke LA menghadiri acara helaan di sana, event di sana, dan membawalah si keminting saya ini sebagai kue tradisional khas Kalimantan seperti itu. Karena kalau di luar itu memang dia nyarinya yang unik seperti Benar sekali, dan ini kan keminting ini sendiri tidak ada ditemukan di daerah lain, cuman ada di Kalimantan Timur seperti itu. Makanya awalnya saya juga bingung ya, karena mencari cetakannya ini kan tidak sembarangan. Iya, kayak siput gitu ya, gimana sih? Orang kebanyakan kan bikinnya itu dari kue cetakan semprit. Betul, seperti semprit, itu. ya. Nah kalau saya ini kan bikinnya langsung dari kayu ulin yang diukir. Jadi saya pesan sampai ke Kubar saat itu. Dan satu mata itu 250 waktu itu. Satu mata aja itu, bayangin. Cetakannya dari kayu ulin. Yes, sampai sekarang saya punya. Itu kayu ulin itu kan bukan sembarang kayu ya. Benar. Belum lagi mahatnya kan untuk membentuk seperti kue keminting. Jadi tradisional sekali. Benar. Rasanya resepnya dari mana? Kalau resep ini kan sebelumnya waktu itu kan saya ditunjuk sama waktu itu masih Ibu Atika sebagai kabid di Desprindakop Provinsi. Beliau ada memberikan rekomendasi kepada UKM yang memang berpotensi untuk mempertahankan kue tradisional. Jadi saat itu terpilihlah saya dengan Pak Alianur, Ali Dakik gitu. Nah, jadi kami berdua
yang direkomendasikan dan Yang punya dipilih. brownies kering ya? Yes. Itu kami berdua yang direkomendasikan sama Ibu Atika. Jadi dari situ kami selama 3 hari lebih kalau nggak salah ya, itu semua adalah olahan produk tradisional. Oh, berarti kita harus acungi jempol juga bahwa pemerintah itu tidak meninggalkan Betul, budaya tradisional bahkan kuliner kita. benar. Dari sanalah, berarti memang resep ini bukan resep turunan ya, Bukan. dipelajari. Cuma kan dari beberapa resep itu ada saya sedikit modifikasi lah ya, saya inovasi supaya enak atau supaya renyah atau bagaimana. Saya mau langsung memperlihatkan produknya ya kepada pemirsa channel Info 1 biar makin ngiler ya. Ini kemasannya, siapa yang mendesain? Kebetulan Ini desain kayak Pusamania loh. saya bilang kan semua Ya, semua adalah ikon Samarinda. warnanya oranye juga ya. Ada pesut yang lucu ini dan kemintingnya menggugah selera sekali. Biasanya karena kebetulan kan saya dari Kutai ya, Benar. dan keminting itu jadi salah satu jajah atau kue ya, Yes. panganan kudapan yang biasanya kita cari gitu. Benar. Itu dia kelihatannya keras, pas Benar. dimakan lembut dan langsung keciuman aroma gula merahnya. Benar. Kesulitan tidak menemukan gula merah yang masih tradisional? Kalau saya pakai gula merah itu kan saya pakai gula aren asli ya. Jadi langsung ngambilnya dari petani gula aren. Kebetulan di sini itulah saya bilang kan saya berkolaborasi dengan teman-teman yang berjualan di gula aren. Gula aren asli dari petani. Benar, itu seperti itu. Jadi juga menguntungkan petani-petani yang mencari pasar ya. Benar, makanya kan kita lebih bijak lagi kan berbelanja di saudara sendiri. Ya, ke warung tetangga ya, meskipun lebih mahal 1.000 atau 2.000 ya. Tetapi kan ada ekonomi yang berputar di sana. Di sini ada rasa original, bawang tiwai Dayak dan juga jahe. Benar. Kebetulan ini saya bawa ini kan yang original. Kolonya yang bawang tiwai sama jahe itu kan itu ada pangsa pasarnya khusus. Jadi saya itu biasanya PO. Jadi hanya pesanan-pesanan request khusus. Betul. Segini dijual berapa? 25.000. 25.000? Yes. Wow, tidak perlu repot-repot karena memasak keminting ini tidak mudah. Benar. Prosesnya berapa jam? Dari awal itu kan dari ngadon, dicetak, setelah dicetak masukin oven, kira-kira 30 menit, itu lagi nanti disatuin lagi, dijadiin satu menjadi buah. Dia kan separuh aja cetakan itu, jadi lumayan panjang prosesnya. Cukup dengar dari sini ya, kemudian langsung pesan aja ya. Yes. Kedainya di mana? Di Sungai Damak? Di Jalan Pesut nomor 9, kira-kira dari jembatan 2 Pasar Sungai Damak tuh belok kanan 4 rumah ya, seperti itu. Kalau pagi selalu ada kudapan seperti roti pisang, laksa dan buras seperti itu. Asik buat sarapan pagi. Tapi hanya pagi saja bukanya? Itu pagi sampai sore sih ya. Kalau sore siang begini kan artinya untuk membakar kami sudah tidak. Seperti membakar itu paling selesai paling lama tuh jam 8:30 udah selesai. Karena jadi ini tidak mengganggu ya? Tidak. Podcast ini? Tidak. Subuh itu pun kita udah membakar. Kadang orang pulang dari masjid itu mampir untuk membeli si roti pisang sama si bingka. Ih, enak banget bingka ya. Oke. Nanti kita mau bahas lagi. Katanya Acil Erna ini juga jualannya bukan hanya di kedai saja, tapi sudah bisa diakses. Menghubunginya online, bisa langsung diantar sampai ke depan pintu rumah. Oke, nanti kita bahas tetap di channel Indigo, channel Info 1 kerjasama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim. Ya pemirsa, bagaimana, sudah tertarik ya untuk langsung datang ke kedai Acil Erna di daerah Sungai Damak, langsung saja mampir di sana. Kalaupun tidak, nah ini bagi orang-orang yang sibuk ya, saya tahu Anda semua sibuk, tidak perlu khawatir karena ternyata Acil Erna itu punya penjualan yang salurannya itu melalui online. Benar. Daring, tidak perlu bertemu dan datang langsung. Benar. Ini menggunakan platform media sosial kah atau e-commerce kah? Seperti apa? Di IG ada, IG? DM langsung. Tapi kan kalaunya kue basah itu kan biasanya dia via DM. Ya. Seperti itu. Banyak sekarang pesanan via DM.
Ya sih alhamdulillah lebaran tadi tuh 2.000 pieces buras dan laksa. Wah, 2.000 Pieces. buras dan laksa Ya, itu terjual melalui format DM. ya, salah satunya Pesan adalah langsung di IG. ya, salah satunya adalah pesanan dari Kepala Bank Indonesia waktu untuk menyuguhkan Tamu-tamu. open house. Jadi waktu kita tim ini melakukan peliputan di BI, Mm-mm. yang kita makan itu buratnya Acil Erna ternyata. Iya. Oh, oke, saya baru ketemu yang membuat ini ya. Saya nggak tahu, saya pikir mungkin catering dari mana gitu ya. Wah, menarik ini. Nah, kalau untuk keminting, bagaimana pasarannya? Kalau keminting sih bagus ya. Tapi yang meningkat ini yang original. Kalau yang untuk yang varian jahe dan bawang tiwa itu kan PO. Oke. Karena kan ada beberapa, memang ada pangsa pasarnya Satu bulan tersendiri. berarti Acil Erna bisa memproduksi Bisa. berapa banyak ini yang seperti ini yang ready to go lah. Ini kan bisa dibawa jadi oleh-oleh gitu ya. Benar, benar. Saya bikinnya press ya. Jadi kadang sehari Habis, habis habis. Oh, 3 hari bikin lagi. Bisa sampai 500 800 pieces sudah sebulan itu. wow, Ya. 500 sampai 800 dengan ini kalau yang 25.000 ini berapa gram? 100 gram. 100 gram. Ya, Kalau menurut saya sih sudah pas ya. ya, Karena ini kemasannya enak dibawa dimasukkan ke dalam tas. betul. Oke. Ini pembeli yang paling banyak itu dari daerah mana untuk Kalimantan Timur dan dari wilayah di Indonesia, Jakarta, Jakarta? Batang, sama di Semarang. Wow. Jadi produk kita tidak kalah ya dengan Ya, produk-produk dari luar. alhamdulillah sih. Kalau bicara soal digitalisasi, Betul. sejauh mana apa namanya ya, platform ini membantu UMKM dari versinya Acil Erna? Sangat membantu sekali dengan kalau kita ikut di e-commerce ya, seperti itu contohnya Shopee dan segala macam seperti itu. Ah, Cuma kadang kan kembali lagi ke teman-teman harus melek digital, itu harus, sangat harus, karena itu saling berkesinambungan untuk usaha kita seperti itu. Makanya kan beberapa OPD yang termasuk juga sering melakukan BIMTEK atau pelatihan supaya UKM ini melek digital seperti itu. Salah satunya e-katalog ya, Benar, ada harapan agar UMKM ini mendaftarkan diri juga betul, produknya di benar. e-katalog. Iya, Keminting sekarang Pesut bagaimana? Ada rencana ke e-katalog? insya Allah ini akan menuju ke situ, kayak gitu kan. Tapi siap-siap ya, orderannya jadi makin membludak ya. Betul, iya. Itu kan sebagai pusat oleh. Tapi punya saya ini kan udah ada masuk di LPSE ya Pak saya. itu kan e-katalog LVSI. Nah, maksud saya di luar dari itu pun ada seperti di retail pun ada seperti itu. Oh, jadi sebenarnya sudah menjalankan fungsi-fungsi seperti e-katalog Betul, ya. ya. Cuma kan ini waktu itu kenapa saya ndak langsung go kayak gitu kan? Nah, saya tidak mau kerja 2 kali apabila legalitas tidak lengkap seperti itu. Karena memang persyaratannya cukup. Kan kalau masuk di retail itu harus lengkap. Ini kan syukur alhamdulillah nih saya ini sudah menuju izin BP POM MD. Wah, sertifikasi halal gimana? Udah Sudah selesai. selesai. NIB jelas sudah punya, PIRT sudah jelas Udah, punya. karena itu dasarnya itu. Kalau untuk dapur Erna Ayah, ada ambisi apa ke depan ya? Jadi akan dibawa kemana bisnis ini? Saya punya visi dan misi yang mempunyai galeri yang khusus kue tradisional dan oleh-oleh. Jadi di sudut-sudut seperti di bandara, apa tuh ada khusus seperti itu. Jadi kan yang selama ini yang kita tahu ya cuma di mana tuh di Sari Madu ya. Ya, Kan cuma jadi pengepul juga mereka kan? Apa yes. mendatangkan dari yang lain-lain, tapi tetap Sari Madu yang Betul, naik. betul. Ini Acil Erna pengen bikin outlet khusus, itu kue tradisional semua. Yes, kue tradisional khas basah dan oleh-oleh juga khusus Kalimantan Timur seperti itu. Membuka dirikah jika ada pemirsa kita yang tertarik belajar untuk mengolah jajanan khas daerah? Bisa untuk kelas, asal sesuai aja. Itu maksud saya sih, saya sebenarnya kan membuka investasi juga ini kalau ada investor yang mau bekerja sama untuk itu.
Monggo. Tolong ya, yang tertarik silahkan ya Monggo. hubungi Acil Erna karena Bisa. jelas semangatnya baik sekali menurut saya. Betul, seperti Orang datang ke satu wilayah, Cil, pasti carinya mana nih kuliner yang khas. Pasti gitu. benar. Orang aja kan pasti nyarinya kan seperti nasi Iya. kuning, seperti itu, buras, seperti itu, seperti yang makanan khas daerah. Kan kalau di Tenggarong mungkin nasi bekepor, Mbak ya. Ya, dan itu masih sulit sekali. Jadi Ya. kalaupun ada, itu pasti akan diserbu orang. Ya, nah seperti itu nasi. Nah, saya juga pengen seperti itu. Oke, di kesempatan podcast ini ada pesan mungkin mewakili UMKM di sektor kuliner ya kepada pemerintah. Apa sebenarnya yang masih belum dilakukan oleh pemerintah agar UMKM ini semangatnya mirip dengan Dapur Erna Aya? Kalau bisa sih ya, pendampingan itu langsung ke lapangan. Jadi kita bisa lihat langsung kepada UKM-UKM pemula yang memang harus dibimbing. Nah, tidak hanya menerima data dari enumator seperti itu. Kenapa ya kadang tidak sesuai dengan di lapangan. Saya berharap sih seperti itu, lebih dekat lah ya. Jadi tahu betul apa yang diperlukan oleh para UKM ini, seperti yang dibutuhkan. Modal pasti, cuma kan ada tahapan-tahapan apa sih yang memang urgent atau pelengkap untuk itu. Kan modal oke, pendanaan, mungkin di peralatan produksi dan segala macam, legalitas dan segala macam. Nah, kadang kan mengadakan BIMTEK, maaf nih, bukannya Tidak bersyukur atau memberikan seperti itu. kritik ya. Iya. BIMTEK itu sebenarnya bermanfaat sekali, cuma kan kadang pelakunya itu tidak paham seperti itu. Tidak paham mengenai bahasa. Oh, yang terlalu teknis. Yes, kadang kan maklum lah ya, para UKM ini kan rata-rata emak-emak ya. Rata-rata. Jadi kan kalau yang Nggak memang kelihatan lah kayaknya 11-12 sama saya ya, Acil Erna ya. emak-emak, jadi kan kadang kalau ya syukur sih kalau bahasanya tuh udah nyampe ya yang ke ini. Kadang kan mereka juga yang backgroundnya, yang latar belakang sekolahnya yang anu kan kadang nggak paham seperti itu. Jadi kan Padahal mengerti kalau dibahasakan benar lebih sederhana. seperti itu salah Menarik satunya. sekali ya. Mudah-mudahan menjadi salah satu masukan karena memang keberadaan podcast ini juga sesungguhnya ingin memotret realnya di lapangan seperti apa. Benar. Apalagi setelah pandemi ya, Acil Erna kita tahu sendiri UMKM ini jadi salah satu soko guru perekonomiannya bangsa. Iya, betul. Kan menjadi roda ekonomi seperti itu. Jadi kalau mau UMKM go digital, naik kelas, Ya. Salah satunya juga acara ini kan salah satu juga apa ya, mendukung untuk mempromosikan produk-produk teman-teman seperti itu. wih bisa aja ya. Jadi brand ambassadornya Info1 nih kayaknya. Seperti itu. Jadi cuma satu saya pikir, dalam produk kita harus satu konsisten, kualitas dan mutu itu perlu dijaga. Jangan karena ramai langsung mutu turun, itu akan merusak dagangan kita. Ini kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya ya ini daging semua ya. Jadi informasinya itu bikin tekanan lah. Seperti itu. Acil terima kasih banyak, ini sangat menginspirasi. Dan sekali lagi di kesempatan akhir kita, tolong ya dibuat kami ini ngiler untuk datang ke kedai Dapur Erna Aya. Silahkan. Oke, buat teman-teman yang pengen ngerasain kue basah saya, dalam arti saya kue tradisional, sehingga silahkan mampir ke kedai saya, Dapur Erna Aya Jalan Pesut, nomor 9. Kalau pagi itu ada roti pisang, bingka, kadang juga saya bikin putu mayang. Jika ada pesanan saya sekalian jual laksa, buras, kadang mihun juga. Dan harga terjangkau. Harga murah sekali, murce. Aduh, ini kayaknya salah kita ya. Tolong channel Info1 besok-besok ngundangnya agak pagian. Biar di sini ada bingka pisangnya ya. Benar. Makanya saya bilang kalau pagi saya akan bawain, disuguhkan di sini biar enak. Berarti episode kedua siap ya nanti diundang ya. Khusus. Aman pagi, benar. Oke, baik, mudah-mudahan bikin ngiler ya. Kami harus akhiri, channel Info1 harus pamit di podcast Indigo kerjasama bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika Kalimantan Timur. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa.
di Sampai podcast jumpa. berikutnya.